sakit. Doakan mereka cepat sembuh ya. Amin. Supaya besok kita bisa bersama-sama lagi belajar di kelas ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, Miss akan memulai dengan pemutaran supaya membangkitkan semangat nasionalisme. Mohon semuanya berdiri siap. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti tunggu komando Miss ya. Semua harus berdiri siap. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Kipas. Bawa bukunya? Bawa. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang kipas, yaitu siapa yang tahu? Sistem Sarana manusia. Oke, sebelumnya kita kemarin mungkin sudah sedikit belajar menginjak tentang sistem saraf manusia. Siapa yang tahu atau ada yang tahu bagaimana kalau komputer, tahu komputer atau Tahu. laptop yang dipegang ini, kamu akan berpikir kira-kira di dalam komputer yang jadi mesin utamanya itu apa? Dalam mesin utamanya sebuah komputer ada siapa? Chip. Kurang, ayo apalagi? Di dalam komputer suka muncul nih ya. Nah, nanti kita akan tahu. Atau mungkin kalau kita sehari-hari, seumpama kita manusia sebagai komputer. Atau yang lain lagi, kalau kamu kena digigit nyamuk, apa yang kamu rasakan? Gatal. Padahal yang digigit nyamuk ujung tangan atau ujung kaki, tapi kita tahu merasakan gatal. Kira-kira ada apa sih di dalam tubuh kita? Betul? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang organ-organ di dalam tubuh kita yang bisa menyampaikan rangsangan kenapa ada gigitan nyamuk, kita bisa merasakan kenapa kita seperti selayaknya mesin komputer. Nah, di sini Miss Atur akan ke selanjutnya. Tadi kita sudah berdoa, sudah baca menyanyikan lagu Indonesia Raya. Miss juga sedikit bertanya dan Miss akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini, yaitu itu salah satunya tadi, kenapa kita selayaknya manusia seperti sebagai mesin komputer. Bagaimana respon tubuh kita jika terhadap berbagai rangsangan memiliki alur yang sama? Tahu alur? Cara kerja kita dari digigit nyamuk sampai kita bisa merasakan gatalnya atau sakitnya. Kira-kira ada siklus apa sih yang kita lalui sampai tangan bisa menepak, atau jika ada bola mengenai muka kita, kita bisa menangkap. Nah,
berarti terjadi ada kerjasama, betul? Nah, di sini kita akan mempelajari itu, yaitu pembelajaran pertama tujuannya memahami struktur dan fungsi sistem saraf. Yang kedua, mengidentifikasi bagian utama dan fungsinya, menjelaskan perbedaan saraf pusat dan saraf tepi, menganalisis proses kerja sistem saraf, menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah. Kalau tadi Miss Catur tanya, kalau kita manusia tapi kita umpamakan seperti selayaknya komputer, berarti dalam komputer itu ada mesin yang paling utama, ya kan? Nah, layar, benarkah layar? Kalau kita pegang layarnya komputernya terus mati? Nah, nanti kita akan lebih tahu jika kita akan belajar lebih jauh. Oke, selanjutnya dalam belajar sistem saraf kali ini, Miss Catur ingin menerapkan tentang bagaimana berpikir secara komputasional. Yang menciptakan komputer itu siapa? Manusia, ya kan? Tapi yang menciptakan manusia itu siapa? Allah. Ternyata manusia bisa berkarya, sedangkan manusia sendiri dikaryakan atau diciptakan oleh Allah. Begitu kita harus saling bekerja sama untuk berterima kasih atau bersyukur karena kita sudah diciptakan. Nah, jika kita manusia, kita akan berpikir secara komputasional. Berarti kita diibaratkan sebagai mesin komputer. Nah, yang pertama, kita harus tahu langkah-langkah atau memecahkan suatu permasalahan. Ya kan? Kalau kita tadi dianggap seperti mesin komputer, berarti kita harus tahu mesin utamanya apa. Nah, kita harus tahu di bagian-bagian apa sih yang penting. Nah, yang kedua, mengenali pola dari kepala kita, tubuh kita, sampai ke ujung jari kita bisa merasakan prosesnya. Betul? Nah, nanti kita akan memecah satu-satu, terus polanya ada saja, alurnya, serta mengambil inti dari permasalahannya apa, kita belajar apa sih hari ini, dan langkah kerjanya. Nah, itu yang namanya pemahaman berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional. Selanjutnya, sebelum kita akan belajar tentang sistem saraf, tentu kamu tahu tubuh kita ini tersusun dari beberapa organ, betul? Kemarin kelas 5 kamu sudah belajar organ pernapasan, betul? Organ pencernaan, betul? Dan organ pengeluaran atau saat membuang kotoran atau keringat. Yang kedua, siswa juga sudah mengetahui panca indera. Kenal yang namanya panca indera? Kalau lupa nanti kita buka lagi. Yang ketiga, memahami konsep rangsangan dan respon. Kalau kamu sebagai manusia yang masih sadar, digigit nyamuk akan terasa gatal. Suara kencang akan terasa berisik atau pemeng, gitu kan? Nah, tangan kita kena duri akan terasa sakit. Padahal yang keinjak duri kaki, tapi yang komet mulut. Itu kok sampai sejauh itu? Pernahkah ada yang sampai memikirkan sampai ke sana? Pernah ya? Nah, ini tentunya kita harus tahu, mengetahui otak sebagai pusat pengatur tubuh. Karena di tubuh kita ada yang namanya otak. Di mana letak otak? Di kepala. Kemarin kepala kita dilindungi oleh orang. Nah, sekarang jadi kalau manusia mesin utamanya adalah otak. Kalau komputer mesin utamanya apa? Cek lagi. Pernah dengar CPU? Nah, CPU itu adalah mesinnya dari sebuah komputer. Bisa tuh kalau megang laptop, layarnya diambil, masih bisa kerja. Karena CPU-nya ada di layar sini di bawah keyboard-nya. Ya kan? Tapi kalau komputer yang kotak itu terpisah, betul? Itu mesin dari komputer. Nah, di manusia ada sistem saraf.
Kalau di dalam komputer ada kabel, betul. Ada kabelnya. Jadi yang kita mencet enter, yang menyampaikan impuls rangsangannya, yang nyuruh perintah itu mesinnya, tapi yang bekerja sampai saraf. Itu yang namanya sistem saraf. Nah, sekarang kita belajar. Nah, ada gambar apa kurang jelas ya? Yang jelas. Kalau kita ingin belajar tentang saraf, oke, ini lebih jelas. Mendingan ya? Ternyata tubuh manusia ini terdiri dari ini yang warna kuning apa? Otak. Warna kuning ini otak, ada di atas di bagian kepala. Terus yang serat-serat agak orange, agak kuning, agak merah, ini namanya saraf. Jadi saraf itu menyelimuti ke seluruh tubuh, seperti kabel di dalam komputer. Nah, ternyata di dalam saraf ini bagian terkecilnya ini yang namanya neuron. Apa? Neuron. Jadi dari berbagai macam berjuta-juta neuron ini yang menyampaikan rangsangan. Kalau kamu kesenggol, kalau kamu kegigit, kalau kamu terjatuh, kalau kamu ketusuk, akan merasakan sakit. Yang menyampaikan kode sinyalnya ini namanya neuron. Dari sejuta-jutaan neuron di dalam tubuh akan sampai ke otak, menyampaikan, mesinnya ngomong, halo ini sakit, segera sampaikan untuk tangan kamu, ada bola berbahaya, tangkap. Ada gigitan semut, sakit, mulutnya bilang sakit, kakinya ngangkat. Tangannya mukul, kena nyamuk, betul? Nah, ini yang tadi namanya apa ini? Bentuk dari neuron. Kalau yang ini otak. Yang kuning ini namanya sumsum tulang belakang. Dari belakang leher sampai ke bagian pinggang bagian bawah. Ini seperti akar-akar, namanya neuron-neuron yang menuju ke kelenjar, ke hormon. Ya, ini yang menyampaikan rangsangan, impuls, sinyal sampai ke otak, dari otak memberikan perintah lagi sampai ke ujung jarinya untuk tarik, bahaya, tangkap. Nah, itu semua perintah dikerjakan oleh saraf. Jadi ulangi lagi ini namanya tadi. Jadi sampai sini sedikit banyak sudah tahu bentuk apa ini? Nah, Catur punya sedikit games sebelum kita lanjut. Nah, ini khusus untuk anak yang ada di depan. Ini ada 8 atau 7 ya. Pokoknya ini kalau disusun akan terbentuk menjadi neuron. Ya, ini akan terbentuk menjadi neuron. Sekarang Miss coba Kenzi, kamu susun supaya terbentuk neuron. Ya, kita diam sejenak, silahkan buat seperti bentuk neuron. Ya, silahkan. Nah, yang lain boleh buka bukunya. Kenzi ingin memainkan gamenya, kita buka bukunya. Kita belajar tentang neuron. Kita belajar ada di halaman 13. Ternyata sel-sel saraf kita terdiri dari bermacam atau berjuta-juta neuron. Neuronnya sedang diacak untuk dibentuk oleh Kenzi. Dari gambar ini mungkin yang lain ada pertanyaan? Ya, karena games ini terbatas, jadi cuma satu yang bisa melakukan, nanti bisa bergantian kalau sudah selesai. Apakah Kenzi sudah berhasil? Oke, kita lihat bentuknya sudah mirip belum, Pak Id? Boleh ini Pak Id? Boleh? Betul? Oke, tepuk tangan untuk Kenzi. Nanti yang lain boleh
selanjutnya kita belajar tentang otak. Tadi otak, yang ini otak. Siapa yang tahu ada beberapa jenis otak? Dari bacaan mungkin. Otak itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, apa? Otak besar, otak kecil, dan rangka otak. Sekarang siapa yang tahu jawabannya? Kenapa kalau orang stroke bagian kanan berarti yang tidak bagus atau rusak otak bagian kanan? Ada di buku. Kalau orang kena stroke biasanya terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak. Tapi otak mana yang bertugas untuk mengatur otak bagian kanan? Otak mana yang mengatur tubuh bagian kanan? Otak kiri. Justru otak kiri mengatur tubuh bagian kanan. Otak kanan mengatur bagian tubuh sebelah kiri. Ada orang, maaf nih, orang terkena stroke, tangannya begini, ya kan? Ini tubuh bagian kiri. Berarti yang terganggu adalah otak bagian kanan. Begitu kebalikannya. Kenapa Rusen? Kalau Parkinson itu mungkin juga kelainan pembuluh darah besar atau penyempitan pembuluh darah dari tangan atau dari otaknya. Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Selanjutnya di sini kita juga ada fungsi otak selain mengendalikan kerja bagian tubuh. Ada lagi, otak itu sebagai pusat keseimbangan tubuh. Ketemu enggak? Otak itu sebagai pusat keseimbangan tubuh. Jadi kalau kita sebentar tenang dulu, kita berpikir. Kalau kita sudah merasa berpikir, di situ kita menuju ke titik keseimbangan. Ya, kalau orang sudah berpikir menuju ke titik keseimbangan, nah di sini berarti fungsi otak yaitu sebagai tempat keseimbangan tubuh. Nah, yang paling penting sekarang ada lagi fungsi otak yang selanjutnya. Ayo, siapa yang bisa? Fungsi otak selanjutnya tadi mengatur organ tubuh bagian kanan atau kiri sebagai fungsi keseimbangan. Yang selanjutnya, ayo, ada yang tahu fungsi otak yang selanjutnya, yang ketiga sebagai, ayo Malika. Nah, otak mengendalikan perasaan. Yang punya rasa itu dikendalikan oleh otak. Jadi mohon kalau orang semua sudah tenang baru bisa memikirkan langkah selanjutnya, perasaan kita terjaga. Juga ada yang paling penting selain menjaga perasaan, apalagi mengendalikan perasaan. Setiap kegiatan manusia diatur oleh otak, berarti fungsi otak selanjutnya sebagai, ayo siapa yang bisa? Yakin sih? Nah, itu yang penting di sini. Kita perlu garis bawahi. Otak menjadi pusat pengendali kegiatan seluruh tubuh, merespon-respon setiap rangsang yang ada. Jadi dari respon tadi dari ujung jari kena kelenjar sampai ke saraf sampai ke otak, otak memerintahkan lagi perintah sampai ke ujung jari. Sakit, tahan, tangkap, silau, kan? Semua bisa merespon itu namanya. Nah, dari itu selanjutnya kita akan belajar sistem saraf. Oke, coba kalau membacakan Aska Zafiran, apa itu sistem saraf dari layar kelihatan nggak? Kurang. Coba Aska Mira baca, sistem saraf berfungsi jadi sistem saraf ini berfungsi menerima, mengolah, dan menanggapi rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, komponennya apa saja tadi sistem saraf? Otak sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh, sumsum
tulang belakang tadi yang warna merah kuning yang menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh, dan saraf yaitu saluran pengantar rangsangan. Jadi yang warna merah-merah seluruh tubuh itu saraf. Terus neuron, tadi NC sudah mainan neuron. Neuron gambarnya yang di pojok atas itu neuron. Neuron itu ada 3. Neuron sensoris menerima rangsang dari organ indera. Misalnya ada lampu sorot, kita sedang jalan, ada lampu sorot, kita merasakan apa? Silau. Kita matanya sekedar langsung refleks, langsung merem. Ini yang namanya neuron sensoris. Jadi sangat sensitif ya, menerima rangsang. Neuron motorik mengirimkan perintah ke otak. Jadi yang kerja lari, ada silau, yang bicara ke otak itu namanya neuron motorik. Terus neuron interneuron ini menghubungkan sensoris sampai ke motoris. Jadi ada 3 neuron. Selanjutnya, ini yang belum kenal indera, kita ingat. Yang pertama indera penglihat, yaitu apa? Mata. Indera penciuman, hidung. Indera peraba, kulit, ya. Kulit gambarannya tangan. Indera pendengaran, indera perasa. Jadi di dalam organ ini saling kerjasama antara otak, saraf dengan panca indera. Ditambah mungkin kalau orang punya indera keenam. Ya. Ketika kita menerima rangsangan, misalnya menyentuh benda panas, kita mau minum kopi, nggak tahu kalau masih panas membara, kita mulut langsung, panas. Belum itu langsung, kenapa enggak? Panas. Ternyata reseptor pada kulit akan menangkap rangsangan tersebut dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Impuls saraf akan diberikan melalui neuron sensoris. Tadi kan yang bilang panas, yang bilang panas ini sensoris. Yang menyampaikan ke otak neuron motoris. Yang menyampaikan dari motoris sampai kejadian tangan tarik, tangan lepas, itu neuron interneuron. Otak akan mengolah informasi dan menghasilkan respon. Kita tangan taruh, lepas. Ini yang menyuruh adalah otak. Respon berupa perintah untuk melepas atau menarik melalui neuron motorik menuju otot. Jadi ototnya yang bekerja. Jadi benar-benar terjadi kerjasama yang baik antara saraf, otot, dan otak. Sampai sini mulai kelihatan ya, segala aktivitas kita. Jadi alurnya cuma berapa? Cuma 3 yang penting. Otot kerjasama dan berkontraksi sehingga kita menarik tangannya kalau merasa panas. Ini kita gambarkan ada rangsangan tangan panas. Terus ada sensoris ngomong ke otak bilang, sensor motoris bilang tarik tangannya lepas. Itu kan? Itu gambaran sederhana. Tangannya kita kontraksi. Selanjutnya alur rangsangan. Dari gambaran cerita tadi menyenggol benda panas, rangsangan semua sensoris. Yang merasa panas kan sensoris namanya kan, dikirim ke otak oleh motoris, oleh sensor motoris menuju ke tulang belakang seluruh tubuh. Bagian daerah mana yang merasakan panas tadi, disitulah terjadi kerjasama, diproses, terus menghasilkan respon, suruh lepas atau sistem tarik atau suruh taplok, kan tergantung apa yang dia bisa kerjakan. Itu namanya gerak refleks. Yang perintah yang dihasilkan ini namanya gerak. Nah, gerak itu ya ada yang namanya gerak cepat, namanya gerak refleks. Jadi belajar dengan kita dari cara melihat sesuatu kejadian menjadi alur ini yang namanya berpikir secara komputasional. Jadi ibarat kata kita belajar itu seperti sebuah mesin. Jika kita enter, perintahnya langsung jalan. Jadi tadi kita sudah belajar teorinya dari udah semua pemahaman kita
semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Oke. Masih bisa lanjut atau mau kerja kelompok? Atau ada pertanyaan? Oke. Sebelumnya, Miss punya satu video yang mungkin bisa menggambarkan. Pernah lihat otak manusia? Kalau enggak, kita akan melihat otak manusia. Otak manusia kalau kita lihat seperti ini, tuh di dalam otak sedang bekerja, meremas-remas terus, tuh otaknya bekerja, bisa puter, tuh ternyata otaknya ada pangkalnya. Tuh. Di dalam otak kita tuh ada otak tengah, otak bawah, pangkal otak, otak depan, tuh otak depan, otak kecil, tuh otak depan kanan, otak kiri, otak belakang. Ya seperti ini. Ini menyelimuti kita. Makanya tulang kepala kita namanya tengkorak untuk menutupi bagian otak, menutupi otak. Bagian kepala menutupi otak. Kalau pernah buka kepala ayam ada otak ayam. Yang pernah buka kambing ada otak kambing. Pernah lihat? Nah, ini harusnya tuh. Ini di dalam otak ini terjadi remas-remas. Ini neuron-neuron yang sedang menyampaikan. Ini sebenarnya bergerak nih, gambar misal ini gerak nih, terjadi remas-remas. Ini gerak nih harusnya. Anak kurang jelas saja. Ini gerak nih. Jadi tuh, kalau adik bayi kecil kita baru lahir, di sini deh cemut gitu kan. Ini kelihatan ini kalau ini tuh di bagian belakang. Tuh ada neuron-neuron. Sini lipat, kelihatan. Ada pergerakan buat kamu lihat sini. Itu sebenarnya gerak tuh. Gerak itu dia. Gerak so. Ini gerak ini maju mundur. Namanya dia sedang bekerja menyampaikan rangsangan dan respon. Gerak terus. Gerak. Nah ya. Kalau nggak percaya lagi sini Kenzi, sini lihat, ini gerak-gerak, udah boleh dulu, sini lihat, tuh, otaknya gerak-gerak, ya kan? Oke, cukup 2 orang doang. Kalau mau lihat kegedean takut nggak kelihatan juga, gerak-gerak kelihatan? Kelihatan ya? Ini seperti pantat ayam, gerak-gerak itu gerak-gerak itu. Ini otak belakang nih, otak belakang. Otak belakang. Tuh. Terlihat jelas gerakannya? Iya. Ini kalau kamu mau buka ini, kamu klik Semblar Edu. Situ bisa kamu lihat 3 dimensi semua pelajaran. Mau bentuk jenis kulit, penampakan kulit, penampakan ginjal, penampakan otak, ada semua. Ya. Terus gratis, Semblar Edu gratis. Bukan materinya. Yang syarat nih, orang berdiri, ini kelihatan kakinya nih. Ini saraf di bawah, ini seluruh tubuh dari atas kepala. Itu udah di atas kepala, satu dimensi di atas kepala. Ini berdiri, itu kakinya. Berdiri dari atas kepala, itu tangannya. Ini tinggal kamu gerak-gerakan ini bisa. Di rumah yang main games kurangi. Sekarang kamu buka S9
Sembara Edu, belajarlah begini. Sembara Edu, ketik Google, ketik Sembara Edu. Sangat indah kan belajar tentang IPA? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Kembali ke pola alur. Dari alur yang kita terima yaitu rangsangan atau stimulus yang diterima, impuls dikirim oleh saraf ke otak atau susu ke tulang belakang, otaknya memproses memberikan informasi, perintah dikirim ke otot. Selanjutnya diagram sederhana. Siapa yang bisa memberikan tanda panah dari ketiga organ tubuh supaya terjadi gerak? Silakan beri tanda panah. Siapa yang berani maju? Berikan tanda panah dari pola alur. Yo Zain, tangan yang bagus tadi tunjuknya. Ya, topinya dilepas dulu. Nah, yo rapin bajunya tuh. Sini. Yo, beri tanda panah dari ketiga. Tadi prosesnya udah tahu ya kan? Ya, silakan berikan tanda panah. Dari apa? Ya. Panahin. Oh, begitu bentuknya. Itu versi Ruzain. Ada lagi yang mau coba? Pertama tadi kita bagaimana kalau digigit nyamuk atau kalau memegang benda panas? Apakah dari stimulus langsung direspon? Mau diubah? Coba hapus itu, ada penghapusnya. Coba bagaimana kalau merasa bersalah, kalau masih kurang benar, silakan copot dulu, lepas dari panahnya kemana? Nah, kalau stimulus, kalau kamu merasakan ditusuk, tuh, ada yang setuju? Enggak setuju. Silakan Bu Zain. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau coba? Ruzain masih kurang tepat. Ya, Kenji mau maju? Nih, ayo. Yaudah, Rafa, sini Rafa. Sini Rafa. Yuk, coba berikan tanda panah yang bagus, yang benar. Panahnya kemana? Panahnya di mana, Pak? Panahnya di situ. Dipanahin semua. Panahin semua, benar apa salah? Salah. Ayo, siapa yang berani Kenzi? Panahin semua, ternyata kurang benar juga. Ayo Kenzi. Baru pertama kita megang panas. Sebelah sini biar dari stimulus kemana? Baik, panahnya kemana? Oke, terus kurang dekat. Yaudah, benar apa belum? Benar apa belum? Setuju atau enggak? Setuju. Jadi kita menangkap atau megang benda panas. Ini yang namanya stimulus. Kita kena panas. Terus sampai ke otak. Terus diperintah untuk melepas atau menahan. Ini panahnya nggak usah jauh-jauh melengkung. Cukup begini udah selesai. Ya kan? Jangan senangnya kok yang melengkung-melengkung gitu loh. Ya kan? Sampai sini setuju apa enggak? Bisa dipahami? Nah, ternyata dari sekian banyak pelajaran kita cuma dituntut cuma tahu ini. Segitu simpelnya kita belajar, cuma intinya stimulus atau rangsangan disampaikan ke otak dengan respon. Respon itu apa? Gerakan selanjutnya. Nah, contoh diagram langitnya. Ini bahasa komputernya. Jika tangan menyentuh panas, kirim sinyal ke otak. Otak memproses panas, bahaya, tarik.
berbahaya aja udah lampu kuning, gitu kan? Kirim perintah, tarik, gitu kan? Kenapa sih suka ada lampu? Itu sinyal, ya kan? Untuk memberikan sinyal. Tarik tangan, lepaskan benda. Ini dalam simpel cara pemberian perintah di dalam diagram alir pelajaran seperti kalau kita belajar komputer. Nah, kita sudah sampai di akhir, tapi di sini Miss ingin sekali lagi coba. Ini kalau menyentuh benda panas. Kalau ada bola ditendang teman. Nah, sebelum bola itu kena muka kamu, pasti terjadi gerakan refleks, ya kan? Kalau kamu lihat, kamu pasti refleks menghindar atau nangkis, gitu kan? Nah, sekarang Miss ingin buatkan alur. Misalnya, jika bola datang, siapa yang berani buat alur? Yuk, yang perempuan gantian membuat alur. Ayo, tadi Kenzi udah, Ruzain udah, Rafa udah, yang lain buatkan alur. Alur, nggak usah maju deh, dari duduk coba Emir. Alur kalau ada bola datang. Ya. Awas ada bola. Ya, beri mereka. Ambil bola atau tangkap bola. Ya, oke, kita tepuk tangan untuk di kegiatan akhir, Miss ingin memberikan latihan. Gambar ini tadi sudah ada? Sudah. Di sini ada pengertian sistem saraf. Tadi ada pengertian sistem saraf? Nah, bagian pada sistem saraf apa saja tadi? Bagian-bagian sistem saraf yang 3 yang penting. Nah, nanti kamu isi ya. Terus fungsi sistem saraf ada di situ. Nah, terus cara kerja sistem saraf bisa. Nah, cukup satu baris, satu yang mengerjakan. Nanti kita presentasi satu anak dari tiap kelompok, atau cukup satu perwakilan sebagai bukti kalau kita sudah mengerjakan latihan. Silakan, boleh berdiskusi dulu. Waktunya cuma 5 menit. Yuk, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit. Mana? Ada perwakilan. Boleh dari buku atau dari sebelum materinya.
Udah belum? Udah dibantu. Yang lain udah siap ya? Kita koreksi. Ayo, orang maju. Orangnya maju sendiri mewakili. Ya, kita perhatikan. Yang lain simak jawabannya benar atau salah. Ini yang saja. Yang lain dikoreksi jawabannya. Betul salah? Lanjut. Satu. Dua. Betul atau salah? Betul. Yang ketiga. Rangsangan, kurang menanggapi rangsangan. Ya, nanti tambahin ya. Menanggapi rangsangan dari luar. Oke, selanjutnya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk orang. Bagaimana kelompok lain? Kelompok lain Kenzi gimana? Cukup 3 aja tadi alurnya. Respon. Cukup 3. Kita belajar secara komputasional, artinya belajar supaya mengesampingkan hal-hal yang tidak penting supaya isinya kita tahu. Oke, tadi alurnya apa saja? Alurnya sekali lagi. Alurnya hello. Hello. Alur sistem saraf tadi apa saja? Stimulus, kontak, respon. Intinya itu saja. Oke. Untuk selanjutnya kita sudah koreksi. Terima kasih. Kita sampai ke bagian berikutnya. Kita akan apa sih manfaatnya kita belajar hari ini? Ternyata kita belajar hari ini itu sesuai dalam Al-Quran. Iya. Ayat Al-Quran membahas tentang masalah rasa syukur. Ya, rasa syukur kita di sini dalam surat Al-Mu'minun. Ya, awalladzi ansa'alakum Oke. Di mana kita dialah yang menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Namun sedikit sekali orang itu bersyukur. Kira-kira siapa yang berfirman ini? Allah. Begitu kuasanya Allah menciptakan sampai hal sekecil ini beliau sampaikan. Tujuannya untuk apa? Manusia itu bersyukur. Selain beribadah, tujuannya untuk bersyukur. Kita sudah belajar salah satu itu penyampaian kita sudah bersyukur dengan cara belajar. Oke. Itu secara ukrominya. Nah, secara maknawi duniawi kita belajar sistem saraf untuk apa sih? Mengendali keselamatan. Sistem saraf itu memungkinkan kita bereaksi cepat terhadap bahaya. Oke, tadi jangan sampai orang responnya kurang. Ada bola datang, santai aja, tapi refleksnya langsung bagus. Lagi nih. Ya, langsung dikendalikan itu bolanya. Yang kedua, pendukung aktivitas harian. Berjalan, bicara, belajar, bahkan tidur diatur oleh sistem saraf. Subhanallah, luar biasa ya. Dari segitunya itu diatur oleh saraf. Yang ketiga, penghubung pikiran dan tindakan. Tadi otak pikiran menjadi pengendali keseimbangan tubuh, pengendali rasa,
kita akan mengucap, kita akan berbuat, itu semua dipikir dulu. Makanya mikir dulu dong baru ngomong, gitu kan? Itu sesuai dengan ini. Semua ide, keputusan dan emosi diwujudkan melalui sinyal saraf. Yang keempat, dasar kemampuan belajar. Kemampuan memproses informasi dalam mengingat terjadi karena kerja sel-sel saraf neuron. Jadi di dalam otak sekecil itu sel-sel saraf neuron terus bekerja, nggak ada hentinya. Tidur aja bekerja dia, nggak ada berhenti. Cuma tidur lebih rileks. Makanya kalau bilang, kalau mama kamu biasa membacakan doa atau menyampaikan keinginan setelah kamu baru tidur terlelap, itu kamu masih setengah sadar. Itu namanya alam bawah sadar. Makanya kalau orang tua yang baik, sambari anaknya tidur itu dibisikkan keinginan anaknya. Supaya apa? Nanti yang diinginkan orang tua tersampaikan. Itu namanya alam bawah sadar. Terima kasih. Setelah belajar bersama, ada pertanyaan atau tidak? Ada. Apa lagi? Berarti saraf kamu masih sangat bekerja normal. Kalau kamu disuruh ibu, bunda, orang belajar, berarti sudah tidak normal sekarang. Apa? Nah, Rafa bilang di dalam otak itu ada memori, di dalam komputer juga ada memori, betul? Ternyata komputer itu bisa menyimpan data. Seperti Rafa kalau dipesan, ingat menyimpan datanya, pesannya disampaikan. Itu namanya bisa menyimpan memori, kata Rafa. Komputer bisa menyimpan memori dengan kapasitas yang banyak. Rafa harus lebih banyak menyimpan memorinya. Jangan ditanya sampai sekarang belajar nyampe rumah lupa. Gak boleh. Kenapa ini? Kenapa kaki kita bisa kram? Nah, ini akan menginjak ke pelajaran selanjutnya, yaitu besok bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Ya, kalau pertemuan IPAS lagi, bagaimana cara kita menjaga kesehatan untuk mengurangi gejala-gejala penyakit yang menyerang sistem saraf. Mungkin karena apa, Emir? Terjadi kram, tidak lancar peredaran, karena sarafnya mungkin ada yang terjepit, ada yang orang saraf-saraf terjepit, tidak bisa jalan, atau kram kakinya itu yang kamu bilang tadi. Nah, itu akan dipelajari selanjutnya. Sebenarnya hari ini Micatu juga ada sedikit latihan lagi yang untuk individu, tapi karena waktunya sudah habis, kita selesaikan sampai sini. Sebelumnya Micatur ucapkan terima kasih. Segala kekurangan hanya milik Micatur, dan selebihnya mohon dimaafkan jika masih ada beberapa kata-kata yang kurang. Kesimpulan kita hari ini belajar tentang sistem saraf, yaitu belajar mengenai bagaimana memecahkan masalah supaya kita tahu mana yang bisa kita ambil dengan cara memilah, memilih, membuat alur sampai mengambil yang paling penting. 4 tahapan ini yang harus kamu kuasai. Sekali lagi, 4 tahapan yang harus dikuasai apa tadi? Memecahkan masalah, memilih atau memilah-milah semua ranahnya yang mana, membuat pola alur, dan menyusun langkah-langkah kerja.